Pusat tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Kembali lagi bersama Danti dan Mas Reddy serta bintang tamu kita sore hari ini, Anggi Juni. Ya. Di hari ini penghujung senja kali ya. Ya. Danti mau nanya nih kepada Kak Anggi. Ya. Kakak kalau buat lirik lagu itu apakah kayak harus di suasana kayak misalkan di kafe ataukah misalkan kayak Danti nih, kalau mau ngerjain tugas itu pasti ke kafe sambil dengerin musik karena banyak inspirasi yang tertuang dengan minuman secangkir kopi. Apakah Kak Anggi begitu juga sama? Kalau aku bikin lagu itu ya spontan gitu kan. Kadang ya di atas motor juga ada lagunya gitu kan. Udah jadi yang di albumnya itu. Termasuk yang kenapa harus kopi itu ya munculnya idenya itu yang dari di atas motor gitu kan. Jadi sampai rumah itu tinggal mainin aransemennya udah dapet ya udah gitu kan. Karena di atas motor itu aku ngerasa lambungnya udah nggak sehat nih gitu kan. Kenapa nih? Karena kopi gitu kan. Yang ngelihatnya ya kopi itu emang nikmat, emang enak untuk lambung yang sehat gitu kan. Tetapi kalau untuk lambung yang nggak sehat ya jangan coba-coba gitu kan. Ya kalau abang tidak bersahabat minum kopi, belum makan nasi, udah auto. Kalau Danti itu kalau belum diisi nasi tiba-tiba langsung ngopi, tremor. Apa sih kayak langsung gemetar. Tapi hobi juga nih Danti kopi. Kalau Danti misalkan ke coffee shop pasti Danti pesannya Vietnam drip. Itu kopinya kopi Aceh Gayo karena ada asam-asamnya dikit. Kalau aku sih ya penikmat kopi hitam aja kan, karena aku yang nggak suka susu gitu kan. Jadi penikmat kopi hitam aja gitu, kopi sama gulanya gitu kan. Oh, kopi sama gula. Iya. Karena aku melihat kopi-kopi yang lain itu ya menurut aku yang nggak ada yang menarik karena nggak doyan susu gitu kan. Ya kopi hitam aja gitu kan. Kalau nanti kalau mau kopi aja suka, tapi yang paling sering itu pasti Vietnam drip. V60 juga sering Danti ngopinya. Kalau kopi aku ya apa ya, standar ya dari rasa mungkin untuk penikmat yang kopi-kopi yang lebih enak, tapi kalau menurut aku ya kopi yang nikmat itu ya kopi hitam itu gitu. Kopi hitam dibuatin lagi. Iya, dibuatin kan nunggunya nggak lama gitu. Dibuatin terus pas mau ke ini bilnya dibayarin, itu udah paling. Iya gitu. Udah paling. Emang itu kopi yang paling nikmat itu kopi hitam yang dibikinin gitu. Nah di Tanjung ini udah banyak nih Kak tempat-tempat ngopi. Ada Kak tempat Kak Anggi, tempat favorit Kak Anggi untuk ngopi? Nongkrong, nongki buat snapgram kalau cewek-cewek kan gitu nih. Oh iya, kalau kafe di Tanjung ini udah banyak sih sebenarnya gitu kan. Cuman yang sering itu di ke warung gitu kan. Tapi selain di ke warung ya banyak kafe-kafe teman gitu kan. Kayak di tempat-tempat ya di arah mau ke BTN gitu kan, di Tegarjo gitu. Banyak, terus yang sering sekarang kan lagi nemenin temen yang baru mau buka kafe juga nih di Pasar Bawah ini kan, namanya Gelato gitu kan. Ya mungkin di awal bulan ini dia buka gitu kan. Itu menunya kayaknya es krim gitu kan. Oke, kalau Kak Agi tadi tempat favoritnya ke warung. Kalau nanti boleh tahu nih di mana sih posisi lokasi ke warung itu? Di warung itu gimana ya? Ke warung. Itu di deket Gemini Futsal itu. Di Gemini Futsal dia yang paling pojok sebelah kiri kalau kita dari pasar. Iya, dari pasar mau ke BTN itu dia sebelah kiri gitu kan. Dia yang paling sudut gitu. Deket, iya, tahu. Oke Anggi ya, kayaknya kalau saya lihat tadi termasuk penikmat kopi hitam ya. Iya. Dan kita akan lanjutkan kembali dan kalangan anak muda sendiri menurut kacamata Anda ya dengan menciptakan lagu itu sekarang sudah mulai terjadi atau mereka masih menunggu atau mungkin masih mereka-reka untuk mencipta lagu yang lebih baik lagi?
Kayaknya untuk sekarang ini di pertemanan juga udah banyak yang mau bikin karya gitu kan. Tapi dia beda genre kayak aku dia kan. Kalau aku untuk di pop ada yang di lagunya mungkin lagu-lagu musik keras gitu kan. Iya. Cuman ya saling support gitu Jadi mereka lagunya apa kita support gitu kan. Mereka juga support apa yang aku buat gitu kan. Jadi semacam barter gitu lah. Iya sharing nih tentang aransemen ataupun tentang apapun itu di dalam musiknya gitu kan. Yang enaknya digimanain, yang gak enaknya dibuang apa disimpan dulu untuk karya kedepannya gitu. Dan sampai saat ini ada nggak ada tawaran dari teman lain tapi mencoba untuk suara Anda untuk menyanyikannya? Kalau untuk di lirik kayaknya banyak sih sebenarnya. Dari teman-teman yang bikin lirik itu udah jadi satu gitu kan. Cuman belum aku respon ya. Ya karena itu beda genre untuk di musik pop. Kalau yang di album Cermin Hati itu ada satu itu yang nyiptainya itu temen aku. Kalau dia manggung dia yang main drum gitu kan. Dia nyiptain lagu yang pernah satu gitu. Itu namanya Rangga itu. Dan ini kan kita bicara soal lagu ya. Menurut Anda sendiri industri musik di Indonesia ini seperti apa nih? Anda lihat sekarang nih. Apakah makin maju atau masih biasa saja atau kayaknya sudah melaju tajam itu? Kalau untuk kemajuan ya mungkin dari teknologinya ya. Dari platform musik kita bisa ngedenger nih lagu-lagu apa aja. Gak perlu kayak dari beli kaset CD-nya. Tapi untuk kita memiliki kayak album fisiknya itu lebih gitu kan. Dibanding kita ngedenger di platform musik. Tapi ada keuntungannya kita memiliki album fisiknya gitu. Iya. Jadi tidak terbatas gitu ya. Iya gitu. Dan dengan Anda untuk menciptakan lagu ya, mungkin ada yang memantau ya. Ada nggak yang mengajak kita sama, namun karena satu alasan, kayaknya ini belum pas itu. Kalau itu belum ada sih, cuman aku yang pengen gitu kan. Pengen ya? Iya, karena aku pengen teman-teman itu terlibat di karya-karya aku gitu Ketika album itu atau single itu jadi, dan di situ bukan cuma nama aku yang bikinnya, jadi di situ ada dia yang ngebantu gitu kan. Cuma sejauh ini aku bertiga nih, operatornya itu ada namanya Teddy, terus untuk di keyboardnya itu ada si Repio itu kan. Iya. Di antara lagu-lagu yang sampai saat ini Anda bawakan sebagai suara Anda sendiri ya, yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Pastikan di antara ciptaan kita tuh ada yang paling besar dan punya cerita tersendiri barangkali. Titik yang tersakit itu mungkin di kesan di lagu itu ya pernikahan dong. Karena apa ya? Itu sudah titik yang paling mungkin paling sakit ya. Karena udah di titik terakhir dong. Udah milik orang. Kata orang tuh sudah di injury time tapi lain lagi ceritanya ya. Iya gitu. Karena di situ udah menjadi sah gitu kan. Kecuali kalau dia kayak pisah nih, mungkin ya kemungkinan bisa balik lagi. Tapi kalau udah sah, udah deh mentok di situ. Kita ngalah ya. Tapi ngalah harus menang ya. Harus tetap yakin gitu kan. Yakin, kayak di lagunya aku itu ya judulnya itu yakin itu. Oke para teman, masih bersama Anggi Juni, pencipta dan sekaligus penyanyi asli Kota Tanjung Enim, dan jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Tanjung Enim Radio.